إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepadanya, untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepadanya, untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, sehingga dengan taufik dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala kita pun masih bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah di Masjid Al-Amin Langa-Langa. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis ta'lim yang insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah yang ditulis oleh Nukhbatun minal ulama, sekumpulan dari para ulama kita yang kemudian diberikan rekomendasi oleh Syekh Shalih Ibnu Abdul Aziz Al-Syekh hafizahumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan permasalahan yang kedua, yaitu hadduhu wa hikmatuhu wa tasmiyatuhu. Permasalahan yang kedua yang sudah kita bacakan adalah batasan mahar, hikmah adanya mahar, kemudian disebutkannya mahar ketika melangsungkan akad nikah. Maka pembahasan berikutnya adalah hukmul mughalatu fi shadaqah. Dan ini adalah permasalahan ketiga di mana penulis mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semuanya, al-mas'alatu tsalitsa hukmul mughalah fi shadaqah. Permasalahan ketiga yaitu hukum meninggikan mahar. Hukum meninggikan mahar. Kata penulis rahimahumullah, yustahabbu adamul mughalah fil mahri lima yali. Disunnahkan untuk tidak bermahal-mahalan ataukah tidak tinggi di dalam memasang mahar, ya. Lima yali disebabkan beberapa perkara sebagai berikut. Nah, jadi sunnahnya adalah tidak meninggikan mahar, tidak membuat mahar itu menyulitkan pihak laki-laki, sehingga banyak yang terjadi di masyarakat kita, pernikahan tidak dilangsungkan disebabkan karena tingginya mahar, ya. Nah, atau kalau bukan mahar yang ditinggikan, ya uang
uang panai, uang belanja. Ya. Nah, yang pertama, ini alasan yang pertama kenapa sunnahnya itu tidak meninggikan mahar. Ya, bahkan kalau bisa jangan ditetapkan harus sekian. Karena itu seolah-olah kita menjual anak, ya kan? Nih harganya sekian, kalau kamu tidak mau ya tidak jadi. Ini mau mengawinkan anak ataukah mau menjual anaknya? Ya. Nah, hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala min yumnil mar'ati tashilu amriha wa qillatu sadaqiha." Jadi alasan yang pertama kenapa disunnahkan mahar itu tidak ditinggikan, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi alaihi salatu wasallam, di mana beliau bersabda, "Mi yumnil mar'ah." Al-yumnu itu artinya al-barakah. yakni mim barakatil mar'ah, termasuk tanda berkahnya seorang wanita, tashilu amriha, memudahkan urusannya. Nah, memudahkan urusannya. Dalam hal ini urusan ketika dia dilamar oleh seorang laki-laki, tidak dipersulit, ya, namun dimudahkan. Ini termasuk tanda berkahnya seorang wanita apabila urusan dia ketika hendak menikah ini dipermudah, digampangkan oleh walinya. Wa qillatu sadaqiha, dan kurangnya maharnya, ya, sedikitnya mahar yang diberikan oleh suaminya. Nah, ini alasan yang pertama kenapa disunnahkan atau disenangi mahar itu tidak ditinggikan, ya, tidak dijadikan mahal. Alasan yang kedua, an Umar radhiyallahu anhu annahu qala, ala la tughalu fi sudukin nisa fa innahu law kana makrumatan fid dunya aw taqwa 'inda Allah 'azza wa jalla kana awlakum biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma asdaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa imra'atan min nisa'ihi wala usdiqat imra'atun min banatihi aktsara min ithnatay asyrata uqiyah. Wa innar rajula la yughli bi sadaqati imra'atihi hatta yakuna laha adawatun fi qalbihi wa hatta yaqula kulliftu lakum ilqal qirbah. Alasan yang kedua, riwayat dari atau asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya Umar mengatakan, ala la tughalu fi sudukin nisa. Ketika beliau menjadi khalifah, ya, beliau membuat aturan, ya, membuat aturan bagi masyarakat, bagi rakyat. Kata Umar, ala la tughalu fi sudukin nisa, ketahuilah jangan kalian tughalu, ya, memahal-mahalkan, meninggikan mahar-mahar wanita ketika dilamar, ketika hendak dinikahi oleh laki-laki. Nah, jadi jangan kalian meninggikan mahar, kata Umar. Nah, karena kadang-kadang ada orang bangga dengan itu, ya kan? Kalau di kampung itu anaknya atau putrinya yang paling tinggi maharnya, maka dia bangga dengan itu, ya. Padahal yang seperti itu bukan sesuatu yang layak untuk kita berbangga-bangga dengannya. Bahkan Umar
yang beliau adalah khalifah kedua, menggantikan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, beliau mengatakan la tughalu fi sudukin nisa, jangan kalian bermahal-mahalan memasang mahar yang tinggi. Fa innahu law kana makrumatan fid dunya aw taqwa 'inda Allah 'azza wa jalla, karena sekalipun anak-anak kamu itu adalah orang yang mulia di dunia ataukah bertakwa di sisi Allah Azza wa Jalla, kana aulakum biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang paling pantas untuk meninggikan mahar adalah Rasulullah, karena Rasulullah adalah orang yang paling mulia, ya kan? Dan Rasulullah adalah orang yang paling bertakwa. Seandainya tanda dan bukti ketakwaan seseorang dan kemuliaan seseorang adalah dilihat dari tingginya mahar, tentu Rasulullah yang paling tinggi mahar yang diberikan kepada istri-istri beliau. Karena Rasulullah adalah orang yang paling mulia, ya kan? Orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan niscaya putri-putri beliau adalah putri-putri yang paling mahal maharnya. Seandainya itu merupakan bukti ketakwaan kepada Allah dan kemuliaan di dunia ini, maka Rasulullah yang paling pantas. Nah, ma asdaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan min nisaihi, kata Umar. Jadi Umar tahu hal ini karena salah satu istri Rasulullah adalah putri Umar, itu Hafsah radhiyallahu anha. Kata Umar, ma asdaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan min nisaihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memberikan mahar kepada salah satu di antara istri-istri beliau, wala usdiqat imra'atun min banatihi, dan beliau ini Rasulullah tidak pernah menetapkan mahar untuk putri-putri beliau aktsara min asnatai asyrata uqiyah. Tidak pernah Rasulullah menetapkan lebih dari 12 uqiyah. Uqiyah itu nilai mata uang yang ada di masa beliau. Satu uqiyah itu sama dengan 40 dirham, ya. Satu uqiyah sama dengan 40 dirham. Kalau 12 uqiyah berarti 40 dikali 12 berapa? 480 dirham. Ya. Jadi mahar yang Rasulullah berikan kepada istrinya dan juga ketika beliau menikahkan putri-putri beliau itu tidak pernah lebih dari 12 uqiyah, 480 dirham. Ya. 200 dirhamnya itu sama dengan 595 gram perak. Harga perak berapa? Sampai 100 ribu? Tidak kan? Perak itu murah. Bukan emas putih. Emas putih ya mahal. Ya, perak. Kita anggap 1 gramnya perak itu harganya 10 ribu umpamanya. Kita anggap 10 ribu. Berarti 200 dirham itu hanya 5.950.000. 5.950.000 dikali 2. Sekitar 11 juta ya. Ditambah lagi 80 dirham. Nah, itu ya sekitar 100 gram perak lebih. Ya kalau dirupiahkan sih paling 13 juta lah, atau 14 juta, enggak jauh dari itu. Ini kalau
peraknya kita berikan nilai 10.000 per gram, ya, per gram. Nah, maka nilai mahar yang Rasulullah berikan kepada istri-istrinya ataukah ketika beliau menikahkan putri-putrinya itu kurang dari 15 juta. Itu tidak ada lagi uang panai. Ya. Nah, itu sudah mahar, ya kan? Mahar. Jadi kewajiban bagi suami hanya memberikan apa? Mahar. Uang panainya bukan kewajiban suami. Ya. Nah, ini. Jadi Umar menceritakan tentang bagaimana Rasulullah ketika menikah, termasuk menikahi putri Umar yaitu Hafsah. Itu tidak lebih dari 12 uqiyah. Ya, nilainya seperti tadi. Ya, kurang dari 15 juta. Naam. Wa innar rajula la yaghli Wa innar rajula la yughli bi shadaqati imraatihi. Dan sungguh-sungguh laki-laki itu, ya, atau seseorang itu memberikan mahar kepada istrinya dengan nilai yang tinggi, hatta yakuna laha adawatun fi qalbihi, hingga dalam hati suami ini nantinya akan muncul rasa adawah, permusuhan. Kok mahal sekali, ya kan, mintanya sekian, ya, ratusan juta, naam, atau bisa mencapai M, ya kan. Nah, wa hatta yaqula, dan sampai-sampai ada seseorang berkata ketika dia dimintai mahar yang tinggi, dia mengatakan kulliftu lakum ilqal qirbah, aku telah dibebani oleh kalian, ya, atau kulliftu fiki alqa al-qirbah, gara-gara aku menikahi kamu sampai aku dibebani untuk, ya, bergantung di tali geriba. Ya, itu menunjukkan susahnya gitu, ya. Nah, sampai harus mengumpulkan sekian. Nah, ini alasan yang kedua kenapa disunnahkan mahar itu jangan ditinggikan ataukah jangan dibuat mahal, ya, karena Rasulullah sendiri memberikan contoh yang sederhana, ya, apalagi kalau dari rupiah dijadikan real, ya, yang 1 real 4.000 lebih. Jadi kalau 15 juta itu cuma berapa real itu, ya. Nah, tidak sampai 1.000 real, ya, tidak sampai 1.000 real. Nah, kok 15 juta. Nah, alasan yang ketiga, wa an Abi Salamah qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an sadaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat 12 uqiyah wa nasya, qalat atadri man nasyu, qultu la adri, qalat nisfu uqiyah. Dalil yang ketiga dari Abi Salamah. Wa an Abi Salamah, dari Abi Salamah, beliau mengatakan aku pernah bertanya kepada Aisyah tentang mahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berapa sih mahar Rasulullah yang beliau berikan kepada istrinya ketika menikah? Karena Aisyah termasuk istri beliau. Tentu Aisyah tahu berapa nilainya. Maka Aisyah menjawab, 12 uqiyah wa nasya. 12 uqiyah tambah nasya. Lalu Aisyah bertanya kepada Abu Salamah,
apakah kamu tahu apa nasya itu? Qultu la adri. Maka Abu Salamah mengatakan, saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan nasy. Maka Aisyah mengatakan, an-nasy itu adalah nisfu uqiyah, separuh atau setengah uqiyah. Berarti 12,5 uqiyah. Ya. 12,5 uqiyah. Itu mahar yang Rasulullah berikan kepada istrinya. Dan kemungkinan besar ini nilai yang diberikan kepada Aisyah, ya kan? Karena Aisyah tahu berapa besar ya mahar yang Rasulullah berikan. Nah, dengan 3 riwayat ini menunjukkan bahwa yustahabbu adamul mughalah fil mahar, ya, disunnahkan atau disenangi untuk tidak bermahal-mahal, tidak meninggikan mahar, ya, ketika menikahkan ya anak perempuan ataukah orang yang kita dijadikan sebagai walinya. Yang masih ada hubungan darah dengan kita. Kemudian al-masalatul rabi'ah, permasalahan yang keempat. Permasalahan yang keempat yaitu al-huququz zaujiyah, hak-hak suami istri. Ya, hak-hak suami istri. Nah, suami punya hak, istri pun punya hak. Masing-masing dari suami istri memiliki hak sendiri-sendiri. Qala al-muallifu rahimahumullah, idza waqa'a 'aqdun nikahi sahihan tarattaba 'alaihi katsirun minal huquqi bainaz zawjain. Kata penulis, idza waqa'a 'aqdun nikah, apabila terjadi akad nikah sahihan, ini akad nikah yang sah, yang sahih, ya, bukan akad nikah mut'ah. Karena nikah mut'ah itu adalah pernikahan yang tidak sah, ya, menikahi seseorang hanya dengan ya niat menjadikan istri wanita tersebut dalam beberapa waktu saja, mungkin 3 bulan ataukah 4 bulan ataukah lebih dari itu. Itu nikah mut'ah ataukah nikah kontrak. Dan itu ya kadang-kadang di kampus-kampus ramai yang seperti itu. Ya. Kalau kita di Sulawesi Selatan, di Makassar pernah dihebohkan tahun 80-an, ya kan? Di salah satu kampus Islam di Makassar, ya, ramai-ramai yang namanya kumpul kebo, ya kan? Sehingga banyak mahasiswi itu hamil, ya, di luar pernikahan yang sah. Yang ini adalah termasuk amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang berpemahaman Syiah, ya, berpemahaman Syiah. Kalau di daerah Jogja, ya, ini ikhwah yang sering cerita, yang kuliah, itu kalau di kampus, apabila ada seorang laki memanggil yang perempuan dengan panggilan ummi, yang perempuannya panggil lakinya abi, itu berarti sedang apa? Sedang kontrak, ya. Dan mereka biasanya itu tanpa saksi, hanya berdua saja, ya, berdua di kos-kosannya ataukah di hotel, lalu mengatakan bahwa Allah yang jadi saksi. Itu perzinaan, ya, yang dianggap oleh mereka sebagai pernikahan. Kontrak 3 bulan. Setelah lewat 3 bulan, kalau masih suka, sama-sama suka, lanjut kontraknya. Kalau tidak, ya ganti lagi. Yang laki ganti istri, yang perempuan ganti suami. Ini nikah mut'ah. Maka yang diterangkan di sini, apabila terjadi pernikahan yang sahih, bukan nikah mut'ah, nikah yang sahih, ya, nikah dengan syarat-syarat yang sudah kita bacakan.
dengan rukun-rukun yang sudah kita bacakan, dengan wali dan seterusnya, bukan nikah mut'ah. Nah, kalau terjadi pernikahan atau akad nikah yang sahih, tarattab alaihi katsirun minal huquq baina zawjain, maka setelah itu, setelah terjadi pernikahan, maka ada banyak hak-hak di antara suami istri. Nah, kalau terkait dengan hak istri berarti itu kewajiban suami. Terkait dengan hak suami berarti itu kewajiban istri. Nah, wahiyya, dan hak-hak tersebut sebagai berikut. Awalan, yang pertama, huququz zaujah, hak-hak seorang istri. Apa hak istri itu? Ya. Berarti kalau itu adalah hak istri, itu kewajiban bagi suami. Nah, kewajiban bagi suami. Kata penulis rahimahumullah, lizaujati ala zaujiha huququn maliyatun kas-sadaqi wan nafaqah wa huququn ma'nawiyatun ghairu maliyah kal adli wal ihsanil isyrah wa tibil muamalah. Istri memiliki hak-hak yang wajib ditunaikan oleh suaminya. Ya. Jadi seorang istri atau seorang wanita yang sudah menikah dengan nikah yang sah tadi punya hak-hak yang wajib ditunaikan oleh suaminya. Yang wajib ditunaikan oleh suaminya. Dan hak-hak ini dibagi dua. Yang pertama, hak-hak maliyah, hak-hak dalam bentuk harta. Ya. Hak-hak dalam bentuk harta. Kas-sadaqi wan nafaqah, seperti mahar dan nafkah. Ya. Mahar dan nafkah. Nah, maka ini merupakan hak istri untuk diberi mahar dan diberikan nafkah. Nah, nafkah lahiriah, karena ini terkait dengan harta. Nah, beri makan, beri minum, ya. Dan yang kedua, wa huququn ma'nawiyah, hak-hak maknawi, ghairu maliyah, yang tidak dalam bentuk harta. Tidak dalam bentuk harta. Seperti al-adli, berbuat adil. Adil kepada istri-istrinya. Ini kalau istrinya lebih dari satu, ya, adil. Nah, adil bermalamnya, ya kan? Nah, dimana kalau istri pertama dia bermalam 2 malam, maka istri kedua pun harus seperti itu. Jangan istri pertama 1 malam, istri kedua 3 malam. Ya. Nah, istri pertama 1 pekan, istri kedua 1 bulan. Tidak adil. Ya. Hak istri adalah suami punya kewajiban untuk adil di antara istri-istrinya. Wa ihsanil isyrah, dan baik di dalam bergaul. Ya. Baik dalam bergaul kepada istrinya, hendaknya suami baik pergaulannya. Jangan dia kasar, jangan dia keras, jangan dia kaku. Ya. Kadang-kadang ada seorang istri karena suaminya, ya, naam, petinju, artinya sering pukul istrinya, ya kan? Sering tinju istrinya. Sampai kemudian istrinya kadang-kadang lebih suka, lebih senang kalau suaminya tidak ada di rumah. Ya kan? Kalau suaminya ada di luar, merasa lega. Tapi begitu suaminya mau datang, wah, sudah mulai was-was, wah, ini nanti kena tinju lagi. Ya kan? Padahal Anda ketika melamar ngomong apa ke orang tuanya sampai Anda diberi anaknya begitu? Apakah Anda terangkan, oh saya nanti akan tinju anak bapak?
Kan ada perjanjiannya, mau berbuat baik kepada istri, mau menyayangi istri, mencintai istri, bukan dipukul, ya kan? Nah, jadi harus ihsanil isyrah, baik dalam pergaulannya, ya. Nah, bayangkan orang tuanya rela memberikan kepadamu, ya, dengan harapan kamu sayangi dia, cintai dia sebagaimana orang tuanya menyayangi dia dan mencintai dia. Memberikan apa kebutuhan-kebutuhannya. Nah, watibil muamalah, dan baik dalam bermuamalah. Baik dalam bermuamalah, memperlakukan istrinya sebagai istri, ya. Nah, jangan memperlakukan istrinya seperti budaknya, ataukah seperti pembantunya, atau seperti orang lain. Jangan. Ini merupakan hak istri, ya. Nah, karena kadang-kadang dengan status sosial itu bisa menjadikan perkara ini terjadi dalam rumah tangga, ya kan? Suaminya orang kaya luar biasa, istrinya kasihan, ya seadanya, miskin. Ketika dinikahi oleh orang kaya ini, diperlakukan mungkin bisa jadi lebih hina dari budak, ya kan? Nah, padahal itu adalah istri kamu, ya kan? Teman hidup kamu. Wa tafsilu dzalika 'ala an-nahwi tali, dan rinciannya sebagai berikut. Ya, rincian dari hak-hak istri itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, al-mahru, mahar. Ya. Mahar. Wa huwa haqqun lizaujati 'ala zaujiha, dan ini merupakan hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami. Nah, sebagaimana yang sudah kita bahas bahwa yang namanya mahar itu bisa langsung diberikan ketika akad nikah secara keseluruhan, bisa juga sebagiannya nanti, ya, ataukah bahkan semuanya nanti diberikan, tapi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, ya. Nah, dalam arti bahwa jangan dicicil sampai berapa kali 10 kali, 20 kali cicil mahar. Ya, ada kejadian seperti itu. Sampai sudah punya anak 2, 3, 4 belum lunas. Ya. Belum lunas maharnya. Belum lunas cicilannya. Nah, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. An-nihlah itu maknanya sama dengan mahar. As-sadaq, al-mahar, an-nihlah, al-ajr, ya, ini adalah nama lain dari mahar. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah, dan berikanlah kepada wanita-wanita itu, yakni istri-istri kalian, sebagai mahar mereka, harta sebagai mahar mereka, dengan nihlah, dengan hati senang, dengan hati yang gembira, dengan lapang dada, bukan sesuatu yang memberatkan, bukan sesuatu yang dianggap sebagai beban, begitu, ya kan? Syukur-syukur kamu diterima, ya kan? Untuk dijadikan sebagai menantu. Nah, maka jangan dijadikan mahar itu sebagai beban. Hendaknya diberikan kepada istri dengan senang hati. Wa ghairu dzalika minal adillati allati sabaqa dzikruha, dan yang lain-lainnya dari dalil-dalil yang telah lewat penyebutannya. Ini sudah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang kedua, an-nafaqatu wal kiswatu was sukna. Hak yang kedua bagi istri atau untuk istri adalah nafkah, ya. Kemudian al-kiswah, pakaian. Kemudian as-sukna, tempat tinggal. Ya, tempat tinggal. Nah, 3 ini adalah merupakan hak istri.
kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah, untuk membelikan pakaian, dan untuk menyediakan tempat tinggal. Ya, menyediakan tempat tinggal. Kata penulis rahimahumullah, fayajibu 'ala az-zawj tahsilaha lil mar'ah. Maka wajib bagi seorang suami untuk mencari 3 perkara ini tadi, lalu diberikan kepada istrinya. Mencari nafkah itu wajib, ya. Nah, jadi tugas suami adalah memberikan nafkah kepada istrinya. Nah, jangan suami tinggal di rumah, berpangku tangan di rumah, tidak ada usaha, ya. Nah, demikian pula untuk membelikan pakaian kepada istrinya dan menyediakan tempat tinggal. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wal walidatu yurdi'na auladahun, dan bagi para ibu, ya, bagi para ibu hendaknya mereka menyusui anak-anak mereka haulaini kamilain, 2 tahun sempurna. Itu yang bagus, ya, menyusui anak 2 tahun sempurna. Nah, tapi biasanya kalau istri agak subur, belum cukup 2 tahun anaknya ini sudah berisi lagi, ya, sudah berisi. Nah, sehingga tidak bisa sempurna penyusuan menjadi 2 tahun. Nah, kalau saja tidak ada penghalang seperti itu, ya, maka anak punya hak untuk disusui selama 2 tahun secara sempurna. Ya. Apakah 2 tahun itu ASI saja? Ya, dilihat dari kondisi anak itu, karena kadang-kadang ada anak yang mungkin hanya sekitar 6 bulan ASI itu masih cukup, tapi lewat dari itu sudah butuh makanan tambahan, ya kan? Bubur atau apa, tapi ASI jangan diputus begitu. ASI tetap jalan. Ya, sampai 2 tahun sempurna. Liman arada ayyutimma ar-radha'ah, bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan, ya, bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan di masa itu pula adalah masa-masa di mana seorang anak kecil boleh disusui oleh wanita lain, sebagaimana sudah lewat, ya kan? Jadi kalau sudah lewat 2 tahun, ya, itu tidak masuk lagi kategori. Ini sudah 5 tahun disusui, ya. Nah, mau dijadikan sebagai mahram, ya, atau bahkan sudah balik baru disusui, mau dijadikan mahram. Nah, jadi batasnya itu hanya di masa persusuan, itu 2 tahun. Nah, wa 'alal mauludi lahu, dan atas al mauludi lahu, yaitu atas suami yang istri-istrinya itu melahirkan anak untuknya. Jadi anak itu disandarkan kepada suami. Al-mauludi lahu itu maksudnya suami. Istrinya yang hamil kemudian melahirkan, tapi kemudian anak yang dilahirkan oleh istri disandarkan kepada suami, ya kan? Disandarkan kepada suami. Nah, kewajiban suami ini adalah rizquhun, memberikan rezeki kepada istrinya. Ya, wa kiswatuhun, dan memberikan pakaian bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Nah, jangan membelikan pakaian istri, pakaian yang belum jadi, ya, lalu dipakai keluar rumah. Nah, jadi tontonan orang lain, ya, ya ma'ruf, yang menutupi auratnya. Nah, waliqaulihi ta'ala, dan juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim.
ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki itu adalah qawwamun, adalah para pemimpin 'alan nisa, bagi kaum wanita. Ya. Maka dengan dasar ayat ini pula yang berhak menjadi pemimpin adalah laki-laki, bukan wanita. Ya, bukan wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, la yuflihu qaumun wallamra'ahum ila imra'atin, tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada seorang wanita. Apalagi negara yang dipimpin oleh seorang wanita. Itu kacau. Ya. Nah, coba lihat di dunia. Rata-rata negara-negara yang dipimpin oleh wanita itu kekacauan terjadi saja di mana-mana, ya kan? Bencana dan lain sebagainya. Karena Rasulullah sudah mengingatkan, tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada seorang wanita. Juga dalam rumah tangga, jangan istri yang jadi pemimpin, suami dipimpin, jadi pengikut. Nah, bagaimanapun tinggi status sosial istri, tidak boleh jadi imam ketika sholat, suaminya yang jadi makmum. Ya, Pak, kamu di belakang, saya jadi imam. Ya, tidak bisa. Ya, tetap suami yang jadi imam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hal ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki lah sebagai qawwam, sebagai pemimpin bagi kaum wanita, jangan dibalik. Ya. Naam. Bima faddalallah ba'dahum 'ala ba'din. Dengan dua alasan. Allah sebutkan yang pertama, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, disebabkan apa yang Allah berikan kepada mereka keutamaan, sebagian terhadap sebagian yang lain. Dalam arti bahwa naam, kaum laki-laki itu keutamaan yang Allah berikan kepada mereka lebih banyak dibandingkan kaum wanita. Kaum laki-laki tidak pernah haid, makanya sholatnya ya rutin, ya. Makanya kalau ada laki-laki yang tidak sholat, jangan-jangan haid juga. Ya, atau nifas sampai puluhan hari tidak sholat, ini di mana ini? Nah, itu laki-laki tidak pernah haid, maka ibadah mereka terus. Berarti dari sisi ibadah laki-laki lebih banyak daripada wanita. Masuk bulan Ramadan, yang namanya wanita yang masih normal, belum menopause, tentu tidak akan sempurna 1 bulan puasanya. Laki-laki sempurna, kecuali kalau sakit, ya kan? Nah, sebab yang kedua, wabima anfaqu min amwalihim. Kenapa kaum laki-laki menjadi pemimpin bagi kaum wanita? Allah sebutkan wabima anfaqu, disebabkan karena merekalah yang menafkahi istri-istrinya dengan harta-harta mereka. Ya. Bima anfaqu min amwalihim. Jadi yang memberikan nafkah itu suami. Ya, suami. Nah, sehingga suami yang memberikan nafkah kepada istrinya, suami yang menjadi pemimpin bagi istrinya. Wa li hadithi Hakim ibni Muawiyah al-Kushairi an abihi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ma haqqu zaujah faqala an tut'imaha idza ta'imta wa an taksuha idza iktasaita. Kemudian dalil dari al-hadis, ya, kalau tadi 2 dalil dari Al-Qur'an. Kemudian dalil dari hadis, yaitu hadis Hakim bin Muawiyah al-Kushairi.
An abihi radhiyallahu anhu, dari ayahnya yaitu Muawiyah radhiyallahu anhu, qala, mengatakan, qultu ya Rasulullah, aku pernah bertanya, ya Rasulullah, ma haqquz zaujah, apa hak istri? Nah, ya, sahabat ini kalau bertanya kepada Rasulullah, pertanyaan mereka itu adalah pertanyaan yang bermutu, ya, pertanyaan yang menambah keimanan mereka, amalan mereka, yang lebih mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pertanyaan ngelantur yang tidak ada faedahnya. Nah, beda dengan orang-orang sekarang hadir di majelis Syekh Albani rahimahullah, ya Syekh, kalau Allah mengangkat Ka'bah, kita sholat menghadap kemana? Syekh mengatakan, apakah sekarang diangkat? Atau ada berita yang kalian dengar dari Rasulullah bahwa Ka'bah akan diangkat? Tidak ya Syekh. Kenapa kamu tanyakan? Anta ta'ishu fil khayal, kata beliau. Berarti kamu ini hidup dalam khayalan. Mengkhayal. Bagaimana nanti kalau Ka'bah diangkat? Tidak ada beritanya seperti itu. Ya, berarti Anda bertanya sesuatu yang tidak berkualitas begitu, ya. Menanyakan sesuatu yang sia-sia. Nah, belum terjadi, dan juga tidak ada pemberitaan bahwa akan terjadi seperti itu, bahwa Allah akan mengangkat Ka'bahnya. Nah, ini. Nah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa hak istri itu? Karena beliau khawatir jangan sampai hak istri tidak tertunaikan. Maka beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa hak istri? Faqala, maka Rasulullah menjawab dengan mengatakan, antut'imaha idza ta'imta. Hak istrimu atau hak istri itu adalah kamu beri makan dia apabila kamu makan. Dalam arti bahwa makanan yang kamu makan itu sama dengan makanan yang kamu berikan kepada istrimu. Nah, wa antaksuha idza tasaita, dan kamu beri pakaian kepadanya apabila kamu berpakaian, ya. Sebagaimana kamu mampu membelikan dirimu pakaian, maka belikan pula istrimu pakaian. Nah, dan terkait dengan, ya, harus adil di sini, ya. Kalau seandainya punya istri lebih dari satu, satunya kurus, satunya lagi gemuk, ya. Istri pertama kurus, 2 meter kain itu cukup, ya. Istri kedua agak subur, tidak cukup kalau cuma 2 meter, harus 4 meter. Maka yang adil, istri pertama dibelikan 2 meter, istri kedua dibelikan 4 meter. Itu adil. Memberikan sesuai dengan kebutuhannya. Jangan mengatakan adil itu harus sama. Itu bahasa kita harus sama. Yang namanya adil tidak mesti sama. Lihat bagaimana pembagian harta warisan, ya kan? Laki-laki dapat 1, perempuan dapat setengahnya, kan? Itu yang adil menurut Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mengatakan, ini tidak adil, masa laki-laki 1, perempuan cuma setengah? Protes. Padahal yang namanya adil itu bukan harus sama nilainya. Sama dengan anak-anak kita. Anak-anak kita kalau sudah ada 2-3 orang, itu kan beda-beda porsi makannya, ya. Ada anak dikasih 1 roti cukup, tapi ada anak 3 roti baru cukup. Berarti yang adil, ini dikasih 1 yang mencukupi dia, ini dikasih 3. Kalau Anda kasih 1, ini juga 1, ini zalim kepada yang ini. Karena itu belum cukup, dia belum kenyang kalau cuma 1, ya, dan seterusnya, ya. Nah, jadi adil jangan kita nilai harus sama. Adil itu adalah memberikan kepada anak sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya.
Sama dengan anak yang sudah kuliahan dengan anak yang masih TK. TK mungkin dikasih 2.000 untuk jajannya cukup, tapi kalau anak sudah kuliahan dikasih 2.000 untuk beli apa itu kira-kira? Uang parkir. Tidak cukup 2.000, ya kan? Jadi memberikan kepada mereka sesuai dengan kebutuhannya, itulah adil, ya, sesuai dengan yang dibutuhkan. Wali hadits Jabir radhiyallahu anhu fi khutbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fihi walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan hadis yang kedua, hadis Jabir radhiyallahu anhu fi khutbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah berkhutbah. Dan di dalam khutbah beliau mengatakan walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan istri-istri kalian punya hak yang wajib kalian tunaikan, kata Rasulullah. Istri kalian punya hak yang wajib kalian tunaikan. Apa itu Rasulullah sebutkan? Rizquhun, berikan rezeki kepada mereka, ya, berikan rezeki kepada mereka, kiswatuhun, dan berikan pakaian kepada mereka bil ma'ruf, dengan yang ma'ruf, dengan yang ma'ruf. Nah, sudah masuk waktu? Masuk. Nah, ini dua poin yang sempat kita bacakan di pertemuan kita di kesempatan kali ini terkait dengan hak istri yang wajib ditunaikan oleh seorang suami. Nah, dan sebelum kita tutup, apabila ada yang ingin ditanyakan, maka disilahkan. Wallahu a'lam. Pernah ada teman curhat ke saya, istrinya minta mengenai hak istri ini, istrinya minta supaya dia tidak serumah dengan orang tuanya. Tapi masalahnya teman saya, ibunya mengharuskan dia tetap tinggal di rumahnya. Artinya istri ini harus tinggal di rumah mertua. Dan saya apakah termasuk berdosa teman saya ketika istrinya minta haknya tapi tidak dipenuhi? Nah, ketika seorang istri minta kepada suaminya supaya tinggal terpisah dari keluarga suami, apakah mertua ataukah saudara ataukah yang lain-lainnya, maka itu adalah hak istri. Hak istri. Kalau suami punya kemampuan untuk itu, kemudian tidak menunaikan hak istri, maka suami berdosa. Suami berdosa. Ya. Nah, karena itu adalah hak istrinya. Nah, sehingga istri punya hak untuk tinggal terpisah dari mertua atau yang lain-lainnya. Nah, apakah tidak termasuk berdosa anak jika tidak menuruti permintaan orang tua untuk tetap tinggal di rumah? ya masalahnya ini sudah berkeluarga, ya, sehingga orang tua ya harus dengan lapang dada, ya, naam, agar supaya hak-hak istri dari anaknya itu bisa tertunaikan, daripada tinggal serumah kemudian menantunya tersiksa makan hati atau makan apa ya, akhirnya bisa sakit, ya kan, bisa sakit. Pernah disebutkan seperti itu, tapi orang tuanya keras, dia bilang kalau kau pindah tak boleh kalau datang ke sini, karena memang mungkin kayak langsung sekali ini anaknya atau bagaimana, pindah itu supaya ada yang ngurus lagi gitu. Anak tunggal atau apa? Tidak anak mama. Tidak mau pisah dengan mamanya. Nah, ya orang tua yang harus paham sebenarnya, ya. Nah, orang tua yang harus paham. Nah, ingat dari di sini seorang anak berdosa kepada orang tuanya jika memenuhi hak istri tersebut. nah, jadi
Ini juga termasuk muskilah sebenarnya kalau orang tua keras, ya kan? Nah, tatkala anak ini harus memilih ini antara orang tua dengan istri, dan kemauan mereka berbeda, ya kan? Kemauan mereka berbeda. Nah, maka kalau orang tuanya mungkin ya agak keras, ya mungkin dia bisa memberikan pengertian dulu kepada istrinya, sabar dulu berapa tahun, tapi jangan selamanya lah. Kecuali mungkin kalau memang rumah itu sudah untuk dia kan, berarti ya tidak kemana-mana lagi. Tapi yang masalah kalau ya itu bukan untuk dia rumah itu. Nah, ya nanti kalau orang tua sudah tidak ada, rumah tersebut menjadi warisan, ya kan? Menjadi warisan. Sehingga tidak ada yang berhak untuk tinggal di situ. Nanti jadi sengketa. Ya. Nah, karena apa yang terjadi di masyarakat kita biasanya ya anak bungsu itu yang dapat rumah. Ya, kan begitu kan? Jadi anak bungsu sudah senang-senang dia sudah dapat rumah itu. Tidak perlu cari lagi. Padahal dalam syariat peninggalan orang tua itu harus dibagi. Kalau orang tua sebelum meninggal mereka membagi, itu bukan warisan namanya, hibah, ya kan? Hibah. Tapi kalau belum terbagi kemudian mereka meninggal, harus dibagi secara adil. Rumah ini kalau ada salah seorang di antara mereka yang mau tetap memilikinya, harus dinilai berapa harganya. Kemudian dia siapkan uang itu, kemudian membagi-bagi kepada saudara-saudaranya sebagai ahli waris. Lalu kalau sudah dibagi-bagi yang berhak, rumah ini menjadi milik dia karena dia sudah beli istilahnya, ya kan? Nah, tapi kalau tidak ya itu akan menjadi persengketaan di kemudian hari. Kalau bukan mereka, nanti anak cucunya yang akan bersengketa. Nah, jadi muskilah memang kalau orang tua juga tidak paham, mengharuskan anaknya harus tinggal bersama dia, sementara menantunya pengen punya rumah sendiri walaupun gubuk istilahnya, ya kan? Yang penting terpisah dari mertua. Nah, yang penting terpisah dari mertua. Nah, itu sesungguhnya ya tergantung bagaimana orang tua mendidik anak-anaknya, ya kan? Ya. Ada orang tua mendidik anaknya manja sampai sudah menikah pun tidak mau lepas dari orang tua, atau orang tuanya tidak mau melepaskan dia. Ya. Nah, wallahu a'lam. Nah, al-muhim bahwa ini termasuk hak istri ya yang wajib ditunaikan oleh suami. Nah,